Halo semuanya, saya Franciscus Miguel Setiadi. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dua teman saya, yaitu Ambrosius Edmond dan William Ho, akan mempresentasikan materi pengantar ekonomi mikro pada chapter 14, yaitu perusahaan di pasar kompetitif, dengan dosen pengampu kami, yaitu Bapak Franciscus Laraba. Maka dari itu, mari kita simak presentasinya. Nah, sebuah pasar dapat dikatakan kompetitif apabila memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu di pasar tersebut terdapat beragam tipe penjual dan pembeli yang banyak macam ya di dalam pasar tersebut. Iya. Serta yang kedua, di dalam pasar tersebut barang yang ditawarkan oleh penjualnya itu sebagian besar adalah barang-barang yang memiliki fungsi atau tujuan pemakaian yang hampir sama. Next. Lalu apa akibatnya? Sabar dulu, William. William ya? Ini William atau Ambros? Ambros ya? Ambros. Ini Ambro, Pak. Ambro, kalau kamu melihat daripada aspek karakteristik semacam ini, dalam konteks terdapat beragam tipe, lalu barang yang ditawarkan adalah sama. Apa makna daripada karakteristik semacam ini dalam pasar kompetitif? Kenapa harus macam itu? Itu mungkin penjualnya itu sama-sama menawarkan barang yang sama Ya. kepada hampir sama pembeli yang sama juga, Pak. Oke, teman-teman sekalian. Anda harus melihat bahwa pada pasar kompetitif dengan karakter semacam ini, Anda harus lihat bahwa pola pendekatan pasar yang dilakukan di dalam pelaksanaan daripada perusahaan situ, dia harus melihat bahwa produk yang ditawarkan itu bukan saja cuma dari sisi perusahaannya dia. Nah, karena dia masuk pasar kompetitif, karena di situ akan dilihat daripada aspek karakteristik yang sudah disampaikan Ambro tadi atau kelompok ini tersebut. Nah, kalau kita melihat ini, biasanya strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan dalam konteks karakteristik ini, dia berbagai macam cara yang akan dilakukan. Apakah dari sisi kualitasnya, apakah dari sisi kemasannya, apakah dari sisi price-nya atau harganya. Nah, itu nanti mereka akan bahas lebih dulu, tapi saya ingin menyampaikan. Nah, dengan karakteristik semacam ini, artinya bahwa penjual bukan cuma satu atau dua, atau tiga, bahkan penjual banyak yang akan lakukan. Oleh karena itu, karakteristik semacam ini diperlukan perusahaan melakukan yang namanya strategi dan taktik. Nah, strategi dan taktik yang dia akan lakukan dalam mekanisme karakteristik tadi, yang dia perlukan di sini adalah bagaimana dia melakukan yang namanya survei pasar. Nah, itu pasti dia akan lakukan survei pasar. Nah, kita contohkan misalnya produk yang sama dengan kegunaan yang sama, dengan kapasitas yang sama dan fungsi yang sama misalnya. Misalnya handphone kita membutuhkan yang namanya produk yang disebut dengan pulsa dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dalam konteks ini, pasti kan produk yang ditawarkan banyak. Apakah Telkomsel, apakah Indosat, apakah XL, apakah 3G dan sebagainya, atau produk-produk turunannya pasti banyak dengan berbagai variasi dan dengan berbagai pola pendekatan begitu. Termasuk juga strategi pasar. Tapi sebelum mereka melakukan ini, dia melakukan survei market dulu gitu. Pasar itu dianalisis. Setelah dia melakukan analisis pasar, lalu dia belum akan melemparkan barang itu kepada produk atau kepada konsumen. Dia tidak akan. Dia pasti akan melakukan semacam testing daripada reaksi pasar terhadap produknya dia. Nah, oleh karena itu, yang perlu kalian lihat di sini, proses yang namanya financing maupun marketing itu menjadi ujung tombak sebelum produk itu dibuatnya. Itu yang terpenting situ, gitu. Financing dan berapa financing untuk melakukan promosi terhadap produk yang akan dilakukan misalnya, begitu. Berapa di dalam proses konsolidasi. Nah, di situ dia akan melakukan yang namanya forecasting ataupun perakiraan produk ini bisa bertahan sampai berapa lama di dalam kompetitif pasar yang akan memberikan implikasi benefit bagi dia dan juga stagnan dalam konteks produk ini sudah bisa menguasai pasar. Nah, itu pasti dia akan lakukan begitu. Karena dari berbagai
variatif di dalam proses yang namanya barang yang sama dan juga penjual yang sama begitu. Tinggal tergantung di dalam melihat strategi bisnis maupun pola-pola pendekatan di dalam proses di dalam mengambil keputusan. Nah, biasanya analisis semacam ini nanti kalau kalian sudah di semester atas di dalam konteks analisis finance atau enterprise financing and management, itu kalian pasti akan mendapat yang dimana dalam konteks teori yang disebut dengan pendekatan model atau analisis yang disebut model canvas dan sebagainya. Nah, itu, tapi kita basic daripada ini dari sisi strategi di dalam proses yang saya sampaikan tadi. Nah, itu yang harus disiapkan di dalam skema atau metode pola pendekatan dengan karakteristik yang sama ini, baik dari sisi penjualnya, baik dari sisi barangnya. Nah, proses strategi dan taktis yang akan dibuat, apakah dari sisi produk, apakah dari sisi price, apa dari sisi kemasan, apa dari sisi kualitasnya, maupun dari sisi akses eksplorasi daripada produk yang akan ditawarkan. Nah, dari ini semua akan menimbulkan dua eksperimen penting yang akan dilakukan, yaitu sebelum dibuatnya produk ini. Yaitu apa? Melakukan analisis yang namanya financing analysis maupun yang namanya marketing ataupun advertising analysis. Baru dia melakukan pola pendekatan strategi di dalam elaborasi bahwa produk ini layak dijual atau dilakukan pembuatan daripada produk tersebut di dalam memasuki pasar kompetitif ini. Saya rasa itu ya untuk sementara di dalam proses penjelasan ini. Ada pertanyaan, ada masukan sampai di sini? Kalau tidak ada, lanjut. Nah, lalu apa akibatnya apabila sebuah pasar itu sangat kompetitif? Ya. Nah, akibatnya adalah perubahan satu atau sebagian kecil aja pelaku pasar itu hampir tidak akan berdampak terhadap perubahan di harga pasar tersebut. Ya. Ini maksudnya apabila ada satu pelaku pasar atau sebagian kecil saja itu melakukan perbedaan terhadap contohnya produksi barang tersebut atau kualitas barang tersebut, belum tentu akan ada terjadi perubahan besar di mayoritas pasar tersebut. Betul. Next. Mengapa demikian? Tidak adanya perubahan di dalam mayoritas pasar tersebut. Kenapa demikian, Ambro? Hal ini dikarenakan rata-rata pembeli Ya. tidak akan melihat perubahan di satu atau sebagian kecil pelaku pasar tersebut. Jadi kalau sehingga posisi Ambro sebagai pembeli, apa yang Ambro lakukan kalau dalam kondisi semacam itu? Yang saya lakukan yang paling mungkin adalah melakukan perbandingan barang atau perbandingan harga. Ya. Yang jelas juga yang terpenting adalah kantongnya bisa beli barang itu atau tidak, itu kan tergantung Ya, kembali. betul, Pak. Ya. Oke, baik. Jadi melakukan compare dengan produk lain dan juga bagaimana benefit barang ini terhadap posisi kita sebagai user daripada produk yang akan kita beli gitu. Teknisnya semacam itu. Secara logikanya semacam itu. Akan tetapi teman-teman harus melihat bahwa kadang proses aspek di dalam pasar kompetitif ini dia tidak melihat dari sisi itu juga kadang. Karena tidak melihat dari sisi itu juga. Begitu. Dengan pendekatan financing yang ada pada kamu atau kalian dapatkan misalnya. Kita contohkan saja. Ada dari sisi pembeli melihat karena itu kebutuhan, tapi ada pembeli yang melihat karena itu keinginan, begitu. Dua sisi yang sangat berbeda dalam konteks kita melihat barang yang akan kita beli. Jadi bukan di pasar yang sifatnya kompetitif aja atau kita sebagai reaksi sebagai konsumen ya. Tapi kadang kita melihat aspek keinginan yang lebih dominasi daripada aspek kebutuhan. Kalau kita mempunyai survive di dalam proses yang namanya financing kita, artinya gitu. Kita mempunyai kelebihan uang yang cukup di dalam base keuangan kita. Nah, itu pasti kita akan melihat itu, gitu. Nah, lebih banyak keinginan. Sehingga dari sisi dua kepentingan ini di dalam proses reaksi konsumen yang tadi si Ambro katakan tadi,
akan memberikan implikasi kepada aspek-aspek kebutuhan yang sifatnya memang itu merupakan suatu kebutuhan yang dia beli karena hal yang akan dia gunakan sesuai kegunaan dan fungsinya. Ada juga yang dilakukan atau dibeli atau ditawarkan atau dibeli barang tersebut karena dari aspek kegunaan dan fungsinya dan juga prestis, begitu. Prestis. Nah, kita melihat misalnya contoh-contoh misalnya kalian lihat sendiri implikasi atau mengakibatkan berdampak sangat kecil terhadap perubahan harga pasar itu yang akan terjadi. Anda melihat di dalam produk-produk IT misalnya, informasi teknologi misalnya di mobile phone misalnya, di handphone handphone kita misalnya, kita beli. Itu kan produk bermacam-macam. Dari Cina mengeluarkan, dari Amerika mengeluarkan, dari Korea mengeluarkan, dari Swiss mengeluarkan. Macam-macam produk handphone yang kita lihat. Dengan berbagai proporsi yang sesuai kebutuhan dan keinginan kita yang kita mau pilih yang mana, begitu. Tapi pada proporsi tertentu, orang pasti akan merasa lebih safety dari sisi price, pasti dia akan membeli produk Cina. Dengan fitur yang begitu lengkap, dan juga aplikasinya yang begitu banyak di dalam, lalu daya save-nya juga begitu banyak, dan lebih murah lagi harganya. Akan berbeda misalnya kalian beli Samsung, atau di atas sedikit lagi yang disebut dengan aspek prestis daripada produk itu, misalnya produk daripada Apple misalnya. Itu kan pasti akan berbeda di dalam perspektif dalam Anda melihat di dalam pasar yang kompetitif. Hal yang sama juga teman-teman bisa melihat contoh daripada produk misalnya sepatu misalnya yang punya brand dan yang tidak brand, terutama produk-produk perempuan misalnya. Pasti Anda akan melihat sepatu dari brand lokal dengan yang punya high brand misalnya, atau produk lokal dan juga yang mempunyai brand, apakah Tory Burch, apakah Gucci dan lain sebagainya, apakah Hammer dan sebagainya, pasti akan berbeda dalam proses melihat dan dalam proses menggunakan, begitu. Pasti akan berbeda di dalam proporsi melihat bahwa kompetitif pasar itu mengakibatkan perubahan satu atau sebagian kecil pelaku pasar berdampak sangat kecil terhadap perubahan harga pasar. Nah, ini berimplikasi seperti yang Ambrose katakan tadi, baik dari sisi sebagai konsumen dan sebagai perusahaan di dalam memutuskan. Karena apa teman-teman sekalian? Misalnya produk-produk yang mempunyai brand, misalnya Apple misalnya, dia sekali setahun atau 2 tahun sekali baru dia mengeluarkan produk. Karena dia sudah tahu pangsa pasarnya siapa, begitu. Konsumennya siapa, begitu. Misalnya produk-produk dari sepatu misalnya, Tory Burch atau Hammer, dia tahu pangsa pasarnya siapa, gitu. Termasuk juga di dalam produk-produk otomotif dan sebagainya. Jadi mereka membuat berdasarkan kapasitas dan pangsa pasarnya yang akan memberikan ekspektasi positif maupun negatif. Negatif dalam pengertian bahwa ada produk-produk yang mereka keluarkan juga mengalami kegagalan, gitu. Karena tidak efisiensi atau tidak efektif daripada para user ataupun juga daripada reaksi pasar yang negatif. Nah, ini kita melihat dalam konteks real pasar dalam perspektif investasi di dalam menciptakan produk atau apa yang kita hasilkan. Kalau Anda lihat lagi masuk di dalam pasar portofolio, di dalam perusahaan itu mau go public dan sebagainya, itu pasti akan berbeda lagi. Tapi kita tidak bicara dalam sampai ke situlah. Itu nanti semester-semester atas baru kalian bisa mendapatkan di dalam proses terbentuknya pasar di dalam kapitalisasi portofolio sebagai pasar yang kompetitif di capital market lah atau financial market, begitu. Saya rasa begitu ya. Ini yang kita bicarakan. Bagus, Amro, silakan lanjut. Atau ada teman-teman lain yang mau berikan tambahan masukan? Kalau tidak ada, lanjut. Silakan. Oke, selanjutnya saya akan membahas bagaimana sebuah perusahaan itu dapat memaksimalkan pendapatan yang didapatnya. Ya. Kita akan melihat dari tabel ini ada 3 rumus penting yang akan digunakan untuk
perusahaan untuk yang dapat digunakan perusahaan untuk menghitung pendapatan maksimal yang dapat mereka peroleh. Yang pertama yaitu total revenue. Rumusnya simple aja, yaitu price dikali jumlah barang tersebut. Selanjutnya setelah mendapat total revenue, kita akan menghitung rata-rata dari pendapatan yang kita dapat tersebut melalui average revenue. Dengan rumus total revenue tadi yang sudah kita dapat dibagi dengan jumlah barang yang kita produksi. Dan untuk mendapatkan seberapa perubahan yang kita dapat apabila memproduksi barang di jumlah yang berbeda, kita akan menggunakan marginal revenue dengan rumus delta total revenue dibagi dengan delta quantity atau perubahan barang yang kita produksi. Ya, ini teman-teman sekalian, ini supaya kita samakan persepsi ya. Secara perhitungan saya yakin kalian pahamilah dari tambah kurang kali bagi dan sebagainya dalam konteks perubahan berapa barang yang diciptakan dan menghasilkan berapa harga yang berapa barang yang diciptakan akan menghasilkan berapa barang yang kita dapatkan atau unit yang kita dapatkan begitu dengan berbagai simbol. Tapi saya tidak mau melihat kalian dari sisi konsep perhitungan-perhitungan ini. Nah, gitu. Jadi perhitungan ini adalah bagian daripada implementasi di dalam bagaimana input dan output yang akan dihasilkan. Itu oke lah, itu bisa kita lakukan semua lah. Berapapun input yang masukkan akan menghasilkan output yang berapa dengan proses dan mekanisme, apakah ditambah, apakah dikurang, apa dikali, ataupun dibagi dan sebagainya. Dengan orientasi dari perubahan daripada harga dan menghasilkan ini. Tetapi secara perhitungan semacam ini, itu semacam itu, tetapi yang harus kalian tahu secara, karena dunia akademi dan kalian ini sudah pada S1, kalian harus memahami makna dan filosofinya. Itu yang paling terpenting. Mengapa demikian? Begitu. Angka ini menunjukkan $6 itu kenapa? Begitu. Di dalam perhitungan marginal revenue dengan berbagai perubahan dari total revenue bagi perubahan quantity itu sendiri. Itu Anda harus tahu. Mengapa cuma $6? Mengapa dari average revenue-nya cuma $6 juga? Tetapi dari sisi total revenue-nya $6, ada $12, ada $30, ada $36. Dengan price sekian, dengan quantity sekian. Nah, itu Anda harus tahu filosofinya, begitu. Kalau angka-angka sih, ya itu anak SD, SMP, SMA pun bisa. Tetapi kalian harus memahami tentang filosofi daripada yang disebut dengan the revenue di dalam kompetitif perusahaan itu sendiri. Artinya kalau kita bicara tentang revenue, artinya pengembalian daripada benefit yang akan kita dapatkan. Nah, maka itu Anda sebagai seorang pengusaha di dalam sebuah perusahaan atau Anda sebagai manajer, Anda harus mengetahui bahwa di dalam konsep dan prinsip ekonomi harus melihat yang disebut berapa hasil yang kita akan dapatkan di dalam konteks revenue itu. Itu harus dilihat di dalam filosofi. Jangan sampai Anda ditunjuk jadi manajer bukan menguntungkan perusahaan tetapi justru mendatangkan kerugian. Nah, sebanyak-banyak di dalam prinsip ekonomi itu Anda mengeluarkan $1 sedapat mungkin bisa mendapatkan $100 atau $1000. Nah, dalam apa skemanya? Skemanya kalau di dalam konteks bisnis itu dia harus memberikan skala. Pekerjaan kecil dan pekerjaan besar itu sama-sama menghasilkan dan sama-sama mempunyai kapasitas di dalam kualitas energi atau kinerja yang dikeluarkan itu sama. Nah, sebagai seorang yang mempunyai risk taker dalam proses pengambilan keputusan, dia pasti memilih pekerjaan yang besar dengan konsekuensi risk yang tinggi, tetapi menghasilkan yang besar. Tetapi di sisi lain, saya tidak mau mengambil dalam keputusan risk taker, saya ingin menjadi orang yang low taker atau low risk yang saya ambilkan, maka hasil yang saya dapat pun ya biasa-biasa aja. Begitu. Nah, sehingga jangan heran orang-orang yang seperti orang-orang kaya, orang-orang yang mempunyai itu mempunyai mimpi yang besar. Mereka selalu berpikir ke situ. Mimpi dalam pengertian bahwa bagi mereka pekerjaan kecil atau pekerjaan besar itu sama-sama capeknya, sama-sama mengeluarkan performance dan kinerja yang capek,
tapi hasilnya pasti dengan proporsi yang berbeda. Nah, tinggal Anda pada posisi yang mana? Risk taker atau low taker, atau orang yang moderat, yang tidak pada aspek risk juga, tapi tidak pada aspek low risk juga. Nah, begitu bisa paham ya dalam konteks ini Sehingga formulasi dalam perspektif angka-angka ini adalah bagian daripada proses input dan output di dalam proses perhitungan. Nah, kalian akuntansi lebih jago lah, apalagi dalam akuntansi sekarang ini kan Excel sudah dengan metode perhitungan yang luar biasa, dan juga aplikasi-aplikasi perhitungan di dalam metode akuntansi juga sudah luar biasa. Apalagi kalau kalian nanti bergabung di the big five auditor, misalnya seperti misalnya di JP Morgan misalnya, atau di yang namanya Deloitte, EY misalnya, atau KPMG dan sebagainya. Nah, di situ banyak kakak-kakak kalian yang ada di situ, banyak the big five itu. Banyak mereka udah kaya-kaya, tetapi ya capeknya luar biasa di situ. Karena tren ke depan ini accounting kita itu sangat kurang dan sangat sedikit di dalam proses itu. Negara kita masih banyak menggunakan tenaga-tenaga asing gitu. Dan tenaga-tenaga asing auditor itu mahal sekali, luar biasa. Hitung per jam aja nggak ada yang pakai rupiah. Investasi dalam standar US semua, internasional semua. Nah itu, jangan sia-siakan ya dalam konteks ini. Jadi filosofinya semacam itu, gitu. Syukur-syukur kalian selesai bergabung di banyak kakak-kakak kalian. Lebih-lebih di KPMG itu, waduh, itu dari 1.000 orang mungkin sekitar setengahnya anak Majaya semua akuntansi itu, maupun di Deloitte dan sebagainya, EY dan beberapa itu, the big five. Banyak juga di konsultan-konsultan lain. Nah, tergantung kalian melihatnya dari sisi apa. Maka itu aksesnya di dalam itu. Nah, lihat filosofinya lihat filosofi. Jangan lihat dari sisi perhitungan. Karena kalau perhitungan itu udahlah kelas anak-anak SMP, SD, SMA lah gitu. Silakan lanjut, Ambro. Nah, seperti yang kita tahu, tujuan perusahaan itu pada akhirnya kan untuk mendapatkan profit ya. Nah, di dalam tabel ini kita ingin tahu bagaimana jumlah produksi barang yang kita produksi itu dapat memberikan profit kepada perusahaan kita. Caranya adalah dengan melakukan penghitungan tambahan, yaitu dengan menambahkan marginal cost. Atau yang bisa kita pakai dengan rumus delta total cost, atau total kita memproduksi suatu barang tersebut di jumlah barang tersebut dibagi dengan delta quantity atau perubahan jumlah barang tersebut. Setelah mendapatkan marginal cost, kita akan melakukan atau melihat perubahan profit tersebut melalui marginal cost dikurang dari marginal revenue yang sudah kita hitung di sebelumnya tadi. Sehingga kita akan tahu berapa banyak jumlah barang yang dapat kita produksi agar kita tetap mendapatkan profit atau minimal sama dengan break even point-nya. Iya. Seperti itu. Oke, next. Sekarang kita akan mencari jumlah produksi untuk memaksimalkan keuntungan dengan menggunakan kurva biaya marginal. Nah, bayangkan bahwa perusahaan berproduksi pada Q1. Pada tingkat produksi ini, kurva pendapatan marginal berada di atas kurva biaya marginal, yang menunjukkan bahwa pendapatan marginal lebih besar daripada biaya marginal. Ini berarti bahwa jika perusahaan menaikkan produksi sebesar 1 unit, pendapatan marginal akan melebihi biaya marginal, yang membuat total pendapatan meningkat. Oleh karena itu, jika pendapatan marginal lebih besar dari biaya marginal, seperti pada Q1, perusahaan dapat meningkatkan laba dengan meningkatkan produksi. Nah, ketika jumlah produksi berada pada Q2, biaya marginal kurva itu berada di atas kurva pendapatan marginal, yang menunjukkan bahwa pendapatan biaya marginalnya itu lebih besar daripada pendapatan marginal. Nah, jika perusahaan mengurangi produksi sebesar 1 unit, biaya marginal akan melebihi pendapatan marginal. Oleh karena itu, jika pendapatan marginal lebih besar
lebih kecil daripada biaya marginal seperti pada Q2, perusahaan dapat meningkatkan laba dengan mengurangi produksi. Nah, terus di mana sih penyesuaian marginal terhadap produksi atau supply ini berakhir? Entah perusahaan memulai dengan memproduksi pada tingkat Q1 atau pada tingkat Q2. Nah, perusahaan pada akhirnya akan menyesuaikan produksi sampai kuantitas yang dihasilkan mencapai Q maksimum atau sampai di titik di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Nah, dari analisis ini menghasilkan 3 aturan umum untuk memaksimalkan keuntungan. Yang pertama, jika pendapatan marginal lebih besar dari biaya marginal, perusahaan harus meningkatkan produksi. Terus yang kedua, jika biaya marginal lebih besar daripada pendapatan marginal, perusahaan harus mengurangi produksi. Terus yang ketiga, pada tingkat output yang memaksimalkan keuntungan, pendapatan marginal dan biaya marginal itu sama persis. William, Nah, kalau kita lihat dari kamu bahas tadi, dengan pergerakan grafik, apakah biaya marginal, apakah output yang dihasilkan dalam proses perusahaan mengambil keputusan. Orientasi akhirnya kan maximize kan, ya kan, William? Iya. Mengapa itu dilakukan di dalam proses pergerakan dalam melihat marginal cost itu sangat penting? Kenapa? Boleh diulang, Pak? Artinya orientasi air itu kan memaksimaisi kan, baik Iya, dari Pak. sisi input ataupun output yang dihasilkan. Artinya di sini kita melihat daripada ilustrasi simulasi yang kamu buatkan dalam grafik ini menunjukkan bahwa apapun pergerakan dari kuantiti yang dihasilkan dengan biaya marginal yang dikeluarkan. Nah, dalam konteks perusahaan mengambil keputusan, kenapa diperlukan biaya marginal ini? Gitu. Karena kan kalau perusahaan ingin mendapatkan keuntungan, kita harus membandingkan antara pendapatan marginal dengan biaya marginal. Jadi kalau biaya marginal kita lebih besar atau lebih kecil, kita itu bisa memutuskan untuk memproduksi berapa sih barang yang perlu kita produksi untuk memaksimalkan keuntungan itu dengan melihat perbandingan antara pendapatan marginal dengan biaya marginal. Oke, pertanyaan saya satu lagi. Kalau marginal cost-nya lebih kecil, apakah perusahaan mengambil keputusan untuk membuat produk atau tidak? Kan kita mau memaksimalkan keuntungan. Nah, jadi kalau marginal cost-nya itu lebih kecil daripada pendapatan marginal, jadi ya perlu kita kurangi, Pak, produksinya sampai mencapai Q maksimum. Jadi strategi yang dilakukan di sini teman-teman sekalian, dia tidak menghentikan produk itu, tetapi dia bagaimana mengurangi jumlah produk yang akan dihasilkan dengan strategi. Karena produk ini dia akan lempar ke pasar yang kompetitif tadi. Tetap dia mengambil keputusan untuk jalankan, tetapi aspek maximize-nya dia jalankan. Nah, ini logika berpikir di dalam proses keputusan ekonomi dalam penggunaan marginal cost-nya itu sendiri sebenarnya. Oke, karena marginal cost itu memberikan implikasi harus dijalankan, produk yang dibuat itu harus dijalankan. Begitu. Itu intinya semua. Silakan terus, bagus. William, silakan. Nah, sejauh ini kita telah membahas tentang seberapa banyak perusahaan kompetitif akan memproduksi. Nah, dalam keadaan tertentu, perusahaan akan memutuskan untuk menutup dan tidak menghasilkan apa-apa. Di sini kita perlu membedakan antara penutupan sementara suatu perusahaan dan keluarnya perusahaan secara permanen dari pasar. Nah, shutdown mengacu pada jangka pendek keputusan untuk tidak memproduksi apapun selama periode waktu tertentu karena kondisi pasar saat ini. Keluar mengacu pada keputusan jangka panjang untuk meninggalkan pasar. Nah, perusahaan yang tutup sementara masih harus membayar biaya tetapnya, sedangkan perusahaan yang keluar dari pasar tidak harus membayar biaya tetap sama sekali, ataupun variabel. Nah, sekarang mari kita pertimbangkan apa yang menentukan keputusan penutupan perusahaan. Jika perusahaan ditutup sementara, ia kehilangan semua pendapatan dari penjualan produknya. Pada saat yang sama, ia menghemat biaya variabel pembuatan produknya. Jadi perusahaan akan tutup jika pendapatan yang akan diperoleh dari produksi itu lebih kecil dari pendapatannya biaya variabel produksi. Nah, jadi aturan perusahaan melakukan shutdown dapat dinyatakan kembali sebagai shutdown jika harga lebih kecil dari biaya variabel rata-rata. Artinya sebuah perusahaan memilih untuk menutup jika harga barang kurang dari biaya variabel rata-rata produksi. Saat memilih untuk memproduksi,
Perusahaan membandingkan harga yang diterimanya untuk barang tertentu dengan biaya variabel rata-rata yang harus dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut. Jika harga tidak mencakup biaya variabel rata-rata, perusahaan lebih baik menghentikan produksi. Perusahaan masih harus merugi karena harus membayar biaya tetap, tetapi akan merugi bahkan lebih banyak uang jika tetap memproduksi barang. Nah, perusahaan dapat dibuka kembali di masa depan jika kondisinya berubah sehingga harga melebihi biaya variabel rata-rata. Nah, terus ada suatu pepatah, jangan menangisi susu yang tumpah, atau biarkan yang lalu menjadi berlalu. Pepatah ini memiliki konsep yang sama dengan sangkos. Apa sih itu sangkos? Nah, sangkos itu adalah biaya yang telah dikeluarkan dan tidak bisa dipulihkan. Ketika melakukan shutdown, perusahaan tidak dapat memulihkan biaya tetapnya dengan menghentikan sementara produksi. Artinya terlepas dari semua jumlah produksi yang ditawarkan, walaupun nol, perusahaan akan tetap harus membayar biaya tetapnya. Akibatnya biaya tetap akan tenggelam dalam jangka pendek. Sangkos ini produk apa ya, William? Sangkos itu tuh biaya tenggelam, Pak. Biaya Oh, tenggelam itu kayak biaya yang telah dikeluarkan tetapi tidak menghasilkan apa-apa. iya. Oh, spill. Oke. Terus, ya, paham. Nah, keputusan jangka panjang perusahaan untuk keluar dari pasar mirip dengan keputusan untuk shutdown. Jika Iya. perusahaan keluar, ia akan kehilangan semua pendapatan dari penjualan produknya. Tetapi sekarang ia akan menghemat tidak hanya biaya variabel produksi, tetapi juga biaya tetapnya. Dengan demikian, perusahaan keluar dari pasar jika pendapatan yang akan diperoleh dari produksi kurang dari total biaya. Sebuah perusahaan memilih untuk keluar jika harga barangnya lebih kecil dari total rata-rata biaya produksi. Oleh karena itu, aturan perusahaan untuk keluar adalah keluar jika harga lebih kecil dari biaya total rata-rata. Analisis paralel berlaku untuk pengusaha yang sedang mempertimbangkan untuk memulai sebuah perusahaan. Ia akan memasuki pasar jika memulai perusahaan akan menguntungkan. Yang terjadi jika harga barang melebihi biaya total rata-rata produksi. Nah, jadi aturan masuknya itu adalah masuk jika harga barang lebih dari biaya total rata-rata. Nah, sekarang kita akan mengukur profit di dalam grafik. Panel A dari gambar menunjukkan perusahaan yang menghasilkan laba positif. Seperti yang sudah kita bahas, perusahaan memaksimalkan keuntungan dengan memproduksi kuantitas di mana harga yang sama dengan biaya marginal. Sekarang kita lihat persegi panjang yang diarsir. Ketinggian persegi panjang adalah P dikurang ATC, selisih antara harga dan biaya total rata-rata. Lebar dari persegi panjang adalah Q, jumlah yang dihasilkan. Jadi luas persegi panjang adalah P dikurang ATC dikali Q, yang merupakan keuntungan perusahaan. Demikian pula panel B dari gambar ini menunjukkan perusahaan dengan kerugian. Di dalam hal ini, memaksimalkan keuntungan berarti meminimalkan kerugian, yaitu dengan memproduksi jumlah di mana harga sama dengan biaya marginal. Sekarang perhatikan persegi panjang yang diarsir. Tinggi persegi panjang adalah ATC dikurang P, lebarnya adalah Q, luasnya adalah ATC dikurang P dikali Q, yang merupakan kerugian perusahaan. Karena perusahaan dalam situasi ini tidak menghasilkan pendapatan yang cukup pada setiap unit untuk menutupi biaya total rata-rata, itu akan memilih untuk keluar dari pasar dalam jangka panjang. Selanjutnya, Ya. saya akan menjelaskan jangka pendek di mana pasukan pasar dengan jumlah perusahaan yang tetap. Ini siapa? Dalam jangka pendek. Franciscus ya? Iya, Franciscus, Pak. Ya, terus. Dalam jangka pendek, jumlah perusahaan di pasar adalah tetap. Akibatnya, kurva penawaran pasar yang ditunjukkan pada panel B mencerminkan kurva biaya marginal masing-masing perusahaan yang ditunjukkan pada panel A, di mana pasukan pasar yang ditunjukkan pada panel B sama dengan menunjukkan biaya marginal masing-masing perusahaan pada panel A. Next. Frans, mengapa diperlukan soft run atau jangka pendek di dalam proses bagaimana supply daripada pasar itu memberikan suatu aspek yang sifatnya tetap? Kenapa diperlukan itu? Mungkin dari biaya marginalnya, Pak. Kenapa? Dari biaya marginal setiap perusahaan. Ya, biaya marginal, tetapi yang kamu lihat dari sini bahwa aspek apapun yang dilakukan itu adalah jumlah perusahaan di pasar adalah tetap, akibatnya kurang penawaran pasar yang ditunjukkan pada panel B. Panel B-nya mana nih? Oh, panel B, jadi market supply. Artinya di sini mencerminkan kurva biaya
marginal masing-masing perusahaan yang ditunjukkan pada panel A. Artinya begini teman-teman sekalian, di dalam proses jangka pendek, ini dalam asumsi bahwa masih ceteris paribus ya, jadi tidak ada faktor lain yang mempengaruhi. Masih ada pada proporsi individual di dalam proses supply dari masing-masing perusahaan itu. Jadi masing-masing perusahaan. Belum ada yang sifatnya paribus, belum ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Pada proporsi ini teman-teman, dia biayanya masih tetap, perusahaannya masih tetap. Jangka pendek dia harus lakukan itu. Tetapi pada aspek yang namanya dia masuk ke pasar, dia pasti akan mempertimbangkan perubahan daripada yang namanya jumlah quantity ataupun price yang dia lakukan, begitu. Sehingga pada aspek yang sifatnya individual dalam proses produksi barang, dia pasti akan melihat bahwa ini target yang akan diinginkan adalah jumlahnya cuma 100 atau 200 produk, begitu. Dengan harga yaitu asumsinya $2 US ataupun $1 US dengan kapasitas quantity produksi yang akan dia hasilkan. Tetapi pada saat dia sudah masuk ke pasar, dia pasti akan melihat reaksi yang berbeda daripada proporsi pasar itu memberikan implikasi positif misalnya. Sehingga tetapi yang implikasi positif itu di dalam market supply itu yang bersifatnya tetap dalam konteks yang sifatnya short run atau jangka pendek. Sehingga pada keputusan yang diambilkan oleh perusahaan mencerminkan bahwa aspek-aspek perusahaan itu dia mempengaruhi yang namanya pasar. Pada aspek pasar ini sudah ada faktor variabel lain yang mempengaruhi atau faktor lain yang mempengaruhi. Maka oleh karena itu yang dia harus lakukan karena dia melihat jangka pendeknya merupakan positif, maka produk yang dihasilkan bukan lagi pada sisi individual film supply dengan kurva A tadi itu, begitu, atau panel A tadi. $1 menghasilkan cuma 100 unit, tetapi $1 sudah menghasilkan sebanyak 100.000 unit misalnya. $2 sudah menghasilkan 200.000 unit daripada kuantiti yang akan dihasilkan. Nah ini pada proporsi antara sisi pasar dan sisi market, yaitu dari sisi supply ataupun penawaran perusahaan memproduksi suatu barang dalam mekanisme penjualan, begitu. Itu yang perlu dilihat. Itu jadi Frans sehingga jangan menginterpretasikan yang bukan-bukan dalamnya. Jangan teman-teman sekalian, sekali lagi saya mohon jangan melihat apapun pergerakan kurva, tetapi lihat secara filosofi dasar. Price itu terbentuk karena apa? Karena barang yang akan mau dihasilkan. Barang yang akan dihasilkan tuh berapa banyak? Nah, itu udah menyangkut quantity. Berapapun pergerakan naik turun, apakah dari sisi penawaran ataupun dari sisi permintaan, itu proporsi di dalam melihat filosofinya itu price yang direncanakan dan quantity yang akan dihasilkan atau direncanakan juga. Yang direncanakan akan dihasilkan. Nah gitu aja. Jadi sebenarnya jangan terlalu kaku. Kalau kita baca di buku itu kan bikin pusing juga kan. Sebenarnya sederhana aja kalau dilihat daripada simulasi atau matriks ataupun daripada figur yang ditampilkan ini. Saya rasa lanjut Frans. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Kalau tidak ada lanjut. Ya. Nah, ini masuk kepada jangka panjang. Silakan. Nah, lalu di sini ada dalam jangka panjangnya dengan adanya keluar dan masuk pasokan pasar. Nah, pada panel A ini menunjukkan perusahaan dalam keseimbangan jangka panjang. Dalam gambar ini, harga P sama dengan biaya marginal atau MC, sehingga perusahaan memaksimalkan keuntungannya. Harga juga sama dengan biaya total rata-rata ATC, jadi keuntungannya itu adalah sama dengan 0. Perusahaan baru tidak memiliki intensif untuk masuk pasar, dan perusahaan yang sudah ada tidak memiliki intensif untuk menjual pasar. Akibatnya, kurva penawaran pasar jangka panjang harus horizontal pada harga ini, seperti yang diilustrasikan pada kurva penawaran elastis pada panel B. Iya. Setiap harga di atas tingkat ini akan menghasilkan keuntungan yang mengarah ke masuk atau entry, dan peningkatan jumlah total yang ditawarkan. Setiap harga di bawah level ini akan menghasilkan kerugian yang mengarah ke keluar atau exit, dan penurunan jumlah total yang ditawarkan. Next.
Jadi sama ya pemahamannya. Kalau sudah masuk pasar dia pada aspek sifatnya jangka panjang ya. Jadi dia memprediksi bahwa tidak selamanya survive atau mendapatkan keuntungan begitu di dalam konteks market atau pasar yang dijualkan. Jadi pasti juga akan melakukan aspek yang sifatnya kalau kita lihat dari siklus ekonomi itu ada yang disebut dengan gelombang konjuktur. Jadi dia pada posisi di dalam proses growth pertumbuhan, lalu dia masuk kepada aspek yang sifatnya low, itu artinya turun, melakukan penurunan. Dengan sendirinya. Biasalah siklus produk kan biasanya selalu begitu. Siklus ekonomi itu semacam begitu. Nah, silakan. Terus. Lalu, mengapa pasar kompetitif tetap berbisnis ketika dia menghasilkan laba sama dengan nol? Zero profit. Nah, ini menarik. Silakan. Yang pertama itu ada fungsi profit, di mana total revenue dikurangi dengan total cost. Ya. Lalu yang kedua, adanya kompensasi opportunity cost, di mana seseorang mengorbankan suatu hal demi hal yang lebih menguntungkannya. Lalu yang ketiga itu ada laba ekonomi sama dengan nol, sedangkan laba akuntansi sama dengan positif, di mana ekonom dan akuntan itu menghitung laba ekonomi secara berbeda. Sehingga pada poin yang keempat, profit akuntan itu cukup untuk melanjutkan bisnis ketika laba sama dengan nol. Coba kamu berikan contoh kasus semacam ini, supaya teman-teman begini, secara teori ini kan membingungkan. Coba kamu berikan contoh kasus, coba. Mengapa dia meskipun zero profit, tapi dia tetap, bahkan bukan zero aja, bukan nol aja, tetapi dia mengalami defisit ataupun minus, tapi dia tetap jalan. Kenapa demikian? Selain dari konsep teori, secara sederhananya gimana? Coba kamu jelaskan. Karena kan tadi sedangkan laba ekonomi itu dia akan melihat suatu profit, ketika profit sama dengan nol maka laba ekonomi itu sama dengan nol. Tapi kalau laba akuntansi itu akan melihat dari misalkan dari biaya peluangnya tersebut gitu Pak. Jadi tidak melihat dari laba ekonomi sama dengan nol. Jadi laba akuntansi itu menghitung dari setiap biaya peluang, total cost-nya dan lain-lain gitu Pak. Betul sekali, secara teori semacam itu. Karena apa? Materi sebelumnya kan kita sudah pelajari. Kalau dari sisi ekonomi, dia selalu memperhitungkan yang namanya maksimum dan minimum. Dalam pengertian variabel-variabel lain dalam konteks faktor eksternal secara ekonomi dan pertimbangan-pertimbangan secara yang namanya force majeure, dia pasti akan memperhitungkan secara ekonomi. Tetapi kalau orang akuntansi, dia akan melihat daripada skema yang tertulis di dalam proses produksi dengan nilai angka yang sifatnya maximize tadi begitu, yang sifatnya optimum tadi. Dia akan melihat dari situ. Berapa angka yang keluar masuk itu dia akan situ aja. Jadi secara matriksnya dia akan melihat bahwa hitungan-hitungan ini memberikan keuntungan meskipun bersifat sementara. Dalam pengertian bahwa zeronya nol. Tetapi ada aspek prospek yang dilihat itu. Nah, kalau kita lihat gambaran ini kan secara teori kan kita pusing, ini apa maksudnya gitu. Sama seperti saya pun kuliah juga semacam itu. Tapi saya hanya mau mengilustrasikan hal yang sederhana saja. Misalnya, perusahaan-perusahaan negara yang masuk di dalam pasar kompetitif misalnya. Misalnya, seperti yang namanya, nah nanti ada bicara masalah monopoli lah. Tidak usah kita bicara tentang PLN yang sering rugi, itu pasti berbeda lah, monopoli lah. Ataupun juga perusahaan kereta api juga sekarang merugi terus juga gitu. Lalu itu monopoli nanti berikut. Lalu juga sekarang kita lihat perusahaan-perusahaan yang masuk di dalam pasar kompetitif misalnya. Misalnya penerbangan kita Garuda gitu. Garuda kan sekarang lagi heboh sekarang. Nah, Garuda ini sekarang lagi heboh. Tetapi kenapa pemerintah mau mempertahankan? Tetap Garuda sudah perusahaan go public ya, jadi dia sudah milik publik. Nah, kontrol pemerintah juga berdasarkan profesionalisme, tidak bisa semena-mena dan sebagainya, karena udah milik publik ya, sudah go public. Nah, kita melihat bahwa sekarang kasus Garuda ini lagi kasarnya bangkrut lah, artinya bukan pada konteks zero profit, tapi sudah minus lah, sudah defisit lah. Tapi dia tetap bertahan dalam konteks itu. Nah, inilah yang teman-teman harus melihat bahwa ada sisi yang sifatnya prestis daripada perusahaan itu. Nah, orang masih tetap menginginkan supaya Garuda itu
tetap naik, safety dari proses kenyamanan dan pelayanan dan sebagainya. Tapi di sisi lain mereka tahu bahwa ini perusahaan negara, pasti negara akan melakukan intervensi dengan memberikan subsidi dan sebagainya. Nah, sehingga kalau kita melihat daripada kasus ini di dalam private company, dalam konteks perusahaan-perusahaan yang akan kita dirikan, pasti juga akan melihat daripada sisi itu. Secara jangka pendek, oke, dia zero profit. Tetapi pada prospek jangka panjang, pasti tidak akan mengalami semacam itu. Karena apa? Karena produk yang dia hasilkan, dia tidak mau keluar dari pasar, supaya orang tahu. Nah, tinggal dia melakukan yang namanya research and development, R&D dan sebagainya, supaya mengembangkan produk lebih jauh. Nah, kita contoh aja misalnya di dalam dunia informasi dan teknologi antara Google dan juga Yahoo. Itu pun juga sama. Padahal selain Google dan Yahoo ini banyak negara-negara. Kalau Cina punya tuh ada berapa banyak itu. Misalnya yang di QQ atau dalam bentuk lain informasi yang Alibaba punya, lalu di negara-negara Skandinavia, Australia, itu banyak searching semacam begini. Hanya kita tidak menggunakan. Tapi Yahoo, bayangkan, waktu dia masih booming, itu siapa yang mau beli itu? Google atau apa yang mau beli dia punya itu. Tapi dia tidak mau karena dia masih merasa confidence dan sebagainya. Nah, sekarang itu harganya Yahoo itu sudah sangat turun, tapi dia tetap tidak keluar dari pasar. Nah, inilah yang Anda ketahui, Anda perlu ingat, yang dia perlukan dalam konteks informasi di situ bukan persoalan dia rugi atau tidak. Tapi disinilah informasi daripada kapasitas data yang dia punya secara informasi. Karena data itu menyangkut pasar, bos. Nah, Garuda pun juga begitu. Anda beli tiket dan sebagainya, segala macam, itu adalah bagian daripada data yang kerjasama dengan travel dan sebagainya. Nah, ada aspek stimulus daripada keuntungan yang didapat dalam proses data tadi yang didapat. Nah, maka oleh karena itu yang harus kalian tahu, misalnya perusahaan e-commerce misalnya, e-commerce. Ada Alibaba, ada Shopee, ada Tokopedia, ada macam-macam lah sekarang. Anda jangan berpikir mereka itu perusahaan benefit dan sebagainya yang prestisnya tinggi. Anda jangan heran bahwa perusahaan itu setiap hari itu dia bakar duit itu, rugi duit itu bukan cuma miliaran aja, ratusan miliar. Tapi dia tetap berjalan terus. Tokopedia itu rugi loh, nggak untung loh. Shopee pun juga begitu. Tapi yang dia menjadi instrumen andalan dia dalam konsep itu adalah data Anda itu. Masukkan nama, KTP, apa segala macam informasi. Nah, itu menjadi mekanis daripada pasar yang dia pegang, bahwa dia punya basis datanya ada, gitu. Nah, ini yang perlu dilihat. Dan tren bisnis ke depan adalah tren bisnis bukan lagi penguasaan dalam konteks informasi teknologi, tapi base bisnis yang ke depan adalah bagaimana penguasaan terhadap data. Dan masing-masing Anda mempunyai penguasaan terhadap data. Begitu. Jadi pada proporsi yang sama dalam setiap orang. Nah, tidak seperti informasi teknologi dalam konteks bisnis. Anda menguasai IT, ya Anda aja yang kita bergantung pada Anda. Tapi kalau based on data dalam proses produktivitas di dalam konteks penguasaan data, ya Anda memiliki, saya memiliki. Tinggal tingkat ketergantungan di kita adalah sama-sama. Maka oleh karena itu, bisnis yang kita lakukan ke depan dan hari ini yang disebut dengan pendekatan orientasi bisnis yang disebut dengan collaboration. Nah, itu yang terpenting di situ. Collaboration. Kalau kita merujuk kepada teorinya, kalau orang belajar manajemen pasti tahulah begitu. Kalau tidak baca bukunya yang namanya Michael Porter, itulah yang dia disebut dengan teori pasar dalam konteks competitive advantage, gitu. Competitive advantage, itu keunggulan kompetitif gitu. Nah, itu yang diperlukan di dalam konteks ke depan ataupun juga hari ini dan ke depan dengan melihat variabel-variabel yang sangat mempengaruhi. Jadi meskipun zero profit, perusahaan itu tetap berjalan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama dari sisi bagaimana keberadaan perusahaan itu, apakah perusahaan negara atau perusahaan swasta yang mempunyai akses data ataupun benefit daripada subsidi pemerintah
ataupun subsidi base data yang dimiliki oleh perusahaan swasta. Itu pertama. Yang kedua, dari sisi keberlanjutan tidak mau hilang dari pasar produk itu. Nah, jangan kaget, misalnya perusahaan-perusahaan kita dengar dulu yang namanya Kodak dan sebagainya, lalu itu kan hilang dari pasar. Gitu. Akhirnya tidak bisa bersaing. Gitu. Nah, padahal kualitasnya luar biasa. Misalnya produk-produk handphone seperti yang kita lihat, misalnya seperti apa ya? Kalau kita lihat produk itu Ericsson ya, Ericsson atau produk-produk dari Sony dalam konteks informasi teknologi ya, itu sudah tidak bisa bersaing dari pasar dan sebagainya. Akan tetapi dia membagi segmen pasarnya berubah di dalam market yang dia inginkan lagi gitu. Pasar-pasar tertentu yang dia sasarkan begitu. Nah, beda dengan kita punya negara dengan proporsi yang seperti Chinese atau China, negara China, dia mempunyai kontrol sistem negara yang begitu kuat, sehingga Anda jangan heran kalau Anda pergi ke China, jangan pikir Anda bisa searching di Google atau searching di Yahoo ataupun bisa main Facebook ataupun Instagram, jangan. Oh, itu Anda tidak bisa dapat sama sekali di sana. Karena di sana dia close betul-betul menggunakan instrumen-instrumen produknya dia sendiri. Karena apa? Dia tidak mau masuk dengan pasar online karena dia punya pasar yang begitu besar. Bayangkan penduduk dunia ini 4,5 miliar, pasarnya dia itu 2 miliar, bayangkan. Setengah dari pasar dunia yang ada. Nah, bicara pasar ya bicara manusia gitu. Nah, kita pasar nomor 4 di dunia, cuma hampir 300 juta lah. Nomor 1 China, nomor 2 India, nomor 3 Amerika, kita nomor 4. Nah, ini pangsa pasar ini gitu. Dari sisi gitu ya. Oke, silakan terus. Ada pertanyaan, ada masukan? Kalau tidak ada lanjut, silakan. Lalu di sini saya akan menjelaskan pergeseran permintaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Di sini terlihat bahwa pada panel A menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba sama dengan 0. Jadi harga sama dengan biaya total rata-rata minimum. Sehingga keseimbangan jangka panjang adalah pada titik A. Dan jumlah yang dijual di pasar adalah P1 dengan harga adalah P1. Next. Lalu pada panel B, kita lihat bahwa kuantitas yang diminta pada setiap harga meningkat, sehingga kurva permintaan bergeser keluar dari D1 ke D2, serta kesetimbangan jangka pendek bergerak dari titik A ke titik B. Akibatnya, kuantitas naik dari Q1 ke Q2 dan harga naik dari P1 ke Q2, di mana bisa kita lihat bahwa dengan adanya kuantitas yang diminta mengalami kenaikan, maka ada pergerakan dari supply dan harganya. Next. Nah, pada gambar tersebut kita lihat dengan bertambahnya jumlah perusahaan, kuantitas yang ditawarkan pada setiap harga meningkat. Kurva penawaran jangka pendek bergeser ke kanan dari S1 ke S2, seperti pada panel C. Dan pergeseran ini menyebabkan harga suatu barang turun dari P2 ke P1. Akibatnya, harga didorong kembali turun ke biaya total rata-rata minimum, sehingga keuntungan adalah 0, dan perusahaan berhenti masuk. Next. Lalu saya akan menjelaskan mengapa dalam jangka panjang kurva mungkin bergeser ke atas. Alasan yang pertama yaitu beberapa sumber daya yang digunakan dalam produksi mungkin hanya tersedia dalam jumlah terbatas. Misalnya pertimbangan pasar untuk produk pertanian. Kita lihat contohnya bahwa siapapun dapat memilih untuk membeli tanah dan memulai pertanian, tapi dengan jumlah tanah yang terbatas. Karena semakin banyak orang yang ingin menjadi petani, harga lahan pertanian yang tawar meningkatkan biaya semua petani di pasar. Lalu alasan yang kedua yaitu perusahaan mungkin memiliki biaya yang berbeda.
Misalnya, pertimbangan pasar untuk pelukis. Siapapun bisa memasuki pasar jasa pengecatan, tetapi tidak semua orang memiliki biaya yang sama. Biaya bervariasi karena beberapa orang bekerja lebih cepat daripada yang lain, dan beberapa orang memiliki alternatif penggunaan waktu mereka yang lebih baik daripada yang lain. Di mana, untuk setiap harga tertentu, maka mereka yang memiliki biaya lebih rendah lebih mungkin untuk masuk daripada mereka yang memiliki biaya lebih tinggi, dikarenakan dari biaya bervariasi tersebut dengan pengerjaan waktu yang lebih cepat atau lebih lambat. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai chapter 14, Firms in Competitive Market. Semoga bermanfaat dan terima kasih.